anak muda maksud. Karena mau menikah dengan seorang janda beranak satu, karena dia wanita yang baik dan berhati soleha. Bagaimana Pak Ustaz? Mantap. Datanglah seorang sahabat, nikah dia. Nabi bertanya, kau nikah sama gadis apa janda? Kata dia, aku nikah sama janda. Kata Nabi, halla bikran tula'ibuka wa tula'ibuha. Kenapa kau tak nikah sama gadis? Kalau sama gadis kan kau bisa bercanda-canda, bergurau-gurau. Kenapa kau nikah sama janda? Ya Rasulullah, adikku banyak. Kalau aku nikah sama gadis, nanti berkelahi istriku sama adik-adikku. Maka aku nikah sama janda, maka janda ini bisa melindungi karena dia lebih tahan sama adik-adikku. Tak apa-apa untuk yang pertama. Ustaz, kawan saya berhutang uang dengan saya tagih selalu, dibilangnya belum ada. Dan hutang itu sudah lama Ustaz, hampir 4 tahun mereka berhutang. Saya sampai malu menagihnya. Gimana Ustaz? Sedekahkan aja. Wa anta saddaqu khair. Ku sedekahkan sama kau, ambil. Macam mengemis pula aku kau buat. Ambil. Sedekah. Dua aja kemungkinan. Kalau mau tegas, datangi dia, kau jual aset. Jual aset, bayarkan. Kalau tidak, aku polisikan. Kita ini kan negara hukum. Jual aset, dia punya aset, mobilnya ada, tanahnya ada. Asal kita tagih mengaku susah. Aku kena penyakit jantungnya. Tengok. Asal kita datang, kumatlah penyakitnya. Asal kita datang, kumat sakitnya. Maka aku datang mau menyelamatkan engkau. Memang sekarang banyak orang tobat jadi orang baik. Aku tobat buat baik ini Pak Ustaz. Mengasihi orang pinjaman sekarang macam melepaskan anjing terjepit. Setelah lepas dia, kita digigitnya. Tapi jangan pernah mau. Saya ketemu dengan orang di Bogor, unik ini orang. Dia bangun 18 pondok pesantren. 18 pesantren dibangun, yang 14 dilarikan orang. 18, yang 14 hilang, diambil orang lokal, tanah. Jadi saya bingung. Jadi Bapak gak pernah Bapak tuntut? Enggak. Kenapa? Makin dilarikan orang, makin lancar rezeki saya. Unik ini orang. Jadi bukan saya mengatakan ikhlaskan saja, tapi yang akan datang ditata dengan baik, buat surat perjanjian. Yang kasus begini dua pilihan, tuntut dia, jual aset, bayar. Kalau tidak, sedekahkan. Allah balas insyaallah. Tapi kalau tak ada datang balasan dan waktu cepatnya, pula saya digugat. Ustaz kemarin datang, udah lama tak ada Pak Ustaz. Mungkin sedang di jalan. Bagaimana fatwa orang-orang Salafi Wahabi yang mengatakan orang Palestina lebih baik pergi meninggalkan Al-Quds daripada berjihad mempertahankan Al-Quds? Oh, Masya Allah. Saya nanya sendiri dengan kawan saya Palestina, kenapa kalian tak pindah aja? Kata dia, sampai tetes darah penghabisan Muhammad. Ish kariman au mut syahidan. Mati hidup mulia atau mati syahid. Maka kata Syekh Ali Jum'ah, ketika saya sedang di Mesir kemarin, di Masjid Sita Oktober, Syekh, apa yang bisa kami lakukan? Jenguk saudara-saudaramu di Palestina supaya Israel itu tahu bahwa umat Islam ini peduli. Maka makin ramai datang, mereka tahu, oh ternyata orang Islam. Nah, itu kata Syekh Ali Jum'ah. Bukan kita suruh dia pindah, udah pindah aja kalian. Pulau kami banyak di Riau, kami khususkan satu dah. Mari sini. Oh, jangan begitu. Kenapa Saudi mendukung kudeta Presiden Mursi dan membiayai untuk penghancuran Ikhwanul Muslimin? Kalau besar Ikhwan ini kan merebut kekuasaan. Kalau besar Ikhwan itu, maka tumbanglah itu Saudi. Makanya buku-bukunya dilarang beredar. Karena kalau dia besar, dulu pada zaman Raja Faisal, yang sekarang ini Raja Salman, menggantikan abangnya Raja Abdullah, menggantikan abangnya Raja Fahad, menggantikan abangnya Raja Khalid, menggantikan abangnya Raja Faisal, menggantikan abangnya Raja Saud,
menggantikan ayahnya Raja King Abdul Aziz. Raja Faisal itu pro ke Ikhwan. Makanya orang-orang yang ditangkapi oleh Gamal Abdul Nasir lari ke Saudi. Itu maka banyak orang Ikhwan di Saudi. Tapi kemudian lama-lama mereka khawatir jadi ancaman, karena Ikhwan ini kalau besar dia merebut kekuasaan. Maka mereka takut, ini kalau besar habis kami nanti akan dibantai. Bantai. Insya Allah nih banyak juga caci maki nanti, tengok aja dah. Ustaz, saya seorang koki hotel. Apabila waktu sholat Jumat saya tak sholat karena teman yang lain sholat. Jadi saya disuruh bagian nunggu, karena tak boleh kosong, bagian dari aturan. Carilah pekerjaan yang tidak menghalangi ibadah. Memangnya pekerjaan kita ini bisa menolong kita di hadapan Allah. Berapa lama? Makan. Hidup ini makan pakai. Hidup ini makan pakai. Rumah pakai, motor pakai, mobil pakai, makan pakai. Bukan banyak hidup nih. Sekuat-kuatnya orang makan paling banyak 3 kali sehari. Asal lebih daripada itu ususnya berlubang itu. Sebanyak-banyaknya pakai paling banyak 3 lapis. 1 lapis di dalam, 1 lapis di luar, jaket 1. Kalau sampai 4 lapis itu demam. Jadi janganlah dipeturut karena makan pakai. Carilah kerja lain yang bisa. Tak ada lain Pak Ustaz, inilah satu-satunya. Oke, darurat. Tapi janganlah tiap Jumat ganti-gantian. Jumat ini engkau jaga, aku yang sholat ya. Jumat depan nanti kau sholat, aku yang jaga. Kalau sampai ditinggalkan 3 kali menyepelekan Jumat, man tarakal jum'ata thalatha marratin tahawunan. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut karena menyepelekan, taba Allahu ala qalbi, tertutup pintu hati, terkunci. Khatamallahu ala qulubihim. Salah satu menyebabkan hati terkunci, menyepelekan sholat Jumat. Apa beda zakat, sedekah, infak? Zakat wajib, sedekah tak wajib. Infak harta. Kalau sedekah tidak harta. Sedekah lebih umum, zakat khusus, infak lebih khusus. Wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Infakkanlah hasil usahamu, harta, duit infak, semen infak, kipas infak, mikrofon infak, kamera infak. Tapi ada orang tak sanggup berinfak. Dia mau masuk surga juga, Allah Maha Adil. Kau tak sanggup infak, enggak, aku kasih kau peluang sedekah. Likulli sulama, tiap-tiap tulang sendi ini sedekah. Pikulkan semen, ikut mengaduk semen, ikut mengantar, ikut bawa. Ini yang tak bisa berinfak, bersedekah. Kamu bisa apa? Kata panitia penyambutan Ustadz Bakhtiar Nasir beserta tim. Kamu bisa apa? Saya bisa nih, mobil mewah saya nih untuk antar jemput dari airport ke hotel nih. Dah. Kamu bisa apa? Aku tak bisa karena mobilku pun tak ada, tapi aku nyepir bisa. Itu sedekah namanya. Tenaganya. Yang ini dengan hartanya, ini dengan sedekahnya. Kau bisa apa? Aku sedekah tak bisa, nyetir pun tak bisa, tapi ngusuk bisa, mijat. Mijat. Likulli sulama, setiap tulang sendi sedekah. Ini apa yang bisa kita buat? La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sepelekan perbuatan baik walaupun nampaknya kecil. Memberikan santunan pada anak yatim apakah termasuk zakat Pak Ustaz? Sedekah. Santunan pada anak yatim itu bisa infak, bisa sedekah. Orang yang menolong anak yatim, mencucikan baju anak yatim, itu terhitung dalam sedekah. Mengasih makanannya infak. Bisa tak zakat kami kasih sama anak yatim? Bisa kalau dia kategori fakir atau miskin. Fakir tak ada income sama sekali. Ayahnya meninggal, tak meninggalkan kebun usaha, memang tak ada sama sekali. Maka dia dan emaknya itu bisa masuk dalam fakir. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin. Kau ada income? Saya ada income Pak. Apa kerja?
jual koran, loper, kemudian saya semir-semir, kemudian ikut pula cuci mobil door smear. Berapa dapat? 300.000. Berarti dia masuk miskin, bisa dapat zakat. Tapi menurut saya sebaiknya lebih baik dia dikasih sodakoh saja, kasih infak saja. Adapun zakat kasihkan ke fakir miskin, jangan sampai tak merata. Bagaimana cara ngapal Quran? Kadang saya ingin hafal juga terjemahnya sekalian. Janganlah semua mau dikunyah. Bertahaplah. Bertahap dulu. Baru lahir minum susu dulu. Sesudah itu makan bubur. Setelah itu makan pisang. Habis itu barulah rendang jengkol. Jangan begitu lahir mau semua pula mau di. Walaupun semangat belajar ini luar biasa. Ngapal dulu, habis itu pahami kosakatanya baik. Tajwid dulu. Tuh apa hafal tajwid tak betul? Salah.